4. Anin berbalut gaun pengantin putih. Gaun tersebut sangat pas di tubuhnya. Dan jujur saja Anin menyukai gaun yang ia kenakan saat ini dibandingkan dengan gaun yang ia coba sebelumnya. Gaun ini tidak terlalu mewah dan terbuka namun tetap cantik dilihat. Kami beli gaun yang ini. Randy seolah bisa membaca pikiran Anin. Anin hanya tersenyum sebelum kembali ke ruang ganti untuk melepas gaun yang ia coba. Mereka harus buru-buru karena setelah ini mereka harus pergi melihat hotel yang akan mereka gunakan sebagai tempat pelaksanaan pernikahan mereka nanti. Hotel yang akan mereka kunjungi tidak jauh dari butik, tidak butuh waktu lama untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Anin dan Randy disambut hangat oleh pihak wedding organizer yang sudah menunggu di hotel. Anin agak terkejut ketika ia mengetahui bahwa hotel yang akan mereka gunakan untuk perayaan pernikahan mereka ternyata adalah hotel milik Randy sendiri. Awalnya Anin kira pekerjaan Randy itu adalah jual beli properti, karena itu yang ia ketahui dari ibu panti. Tapi ternyata Randy jauh dari apa yang Anin bayangkan sebelumnya. Randy kaya, tapi nampaknya Randy lebih kaya dari apa yang Anin pikirkan selama ini. Semuanya sudah hampir selesai. Tanya Randy kepada seorang wanita yang nampaknya bertanggung jawab akan pelaksanaan pernikahan mereka. Saya tidak mau kalau ada masalah terjadi saat hari pelaksanaan. Anin tidak terlalu memperhatikan apa yang Randy bicarakan dengan orang itu. Tugas Anin di sini hanyalah untuk menemani Randy mengurus semuanya. Sesekali Randy bertanya kepada Anin soal pendapat Anin namun Anin mengembalikan keputusan kepada Randy. Kau banyak diam. Randy menyentuh lengan Anin, membuat Anin terbangun dari lamunannya sejenak. Urusan kita sudah selesai di sini, apa kau mau makan siang bersama sebelum pulang? Sekali lagi Anin menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kembali mengikuti Randy dari belakang. Anin terlalu banyak diam dan berjalan di belakang Randy sembari menunduk, membuat Anin tanpa sengaja membentur punggung lebar Randy ketika Randy menghentikan langkahnya. Randy berbalik memandang Anin, sementara Anin kebingungan karena Randy mendadak menghentikan langkahnya. Apa mereka tidak jadi makan siang bersama di restoran hotel ini? Anin membuang pandangannya ke arah lain, merasa canggung karena ditatap serius oleh Randy. Dalam hati Anin bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Apakah ia melakukan kesalahan yang membuat Randy kesal? Kalau iya, kesalahan apa yang sudah ia perbuat? Anin, panggil Randy dengan suara beratnya. Anin mau tidak mau harus kembali menatap Randy. Mereka saling berpandangan dan itu benar-benar terasa canggung bagi Anin. Sejak kita pergi ke butik dan kemari, kau hanya diam saja. Kau tidak terlihat tertarik sedikit pun pada proses persiapan pernikahan kita. Randy menghela nafas berat sebelum melanjutkan, kalau kau memang merasa sangat terpaksa, sebaiknya jangan paksa dirimu untuk menikah denganku Anin. Ingat, aku menawarkanmu untuk menjadi istriku, bukan memaksamu. Aku tidak mau pernikahan kita terkesan paksaan untukmu. Anin kembali menunduk. Randy pasti merasa harga dirinya terluka karena sikap Anin yang tampak tidak antusias dalam persiapan pernikahan mereka berdua. Tapi mau bagaimana lagi, Anin tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi sebelumnya.
Tidak pernah sekalipun dalam benaknya ia mengira bahwa ia akan menikah dengan Randy, seorang laki-laki beristri. Anin butuh banyak waktu untuk terbiasa akan fakta itu. Pesta pernikahan Anin dan Randy berlangsung meriah. Banyak rekan bisnis Randy yang datang untuk memberikan selamat. Anin hanya tersenyum canggung di samping Randy ketika orang-orang silih berganti memberikan ucapan selamat kepada mereka. Selamat atas pernikahan kalian. Kini giliran Logan Blake, kakak sepupu Randy yang memberikan ucapan selamat kepada Anin dan Randy. Logan menepuk bahu Anin pelan. Randy memang agak keras kepala dan pemaksa. Tapi dia sebenarnya baik. Kuharap kalian bisa saling mengerti satu sama lain dan semoga kalian berdua bahagia. Ku tunggu kabar soal kehadiran keponakan kecilku. Aku juga menunggu kabar baik dari Muka. Kapan kau akan menyusul cintamu ke Jepang? Randy menanggapi Logan, menyinggung soal wanita yang Logan sukai, yang kini tengah berada di negara lain. Diam kau, ini hari bahagiamu. Seharusnya kau fokus pada dirimu. Logan kembali beralih kepada Anin, tersenyum tulus kepada Anin. Sekali lagi selamat, anggap saja aku seperti kakak sepupumu juga. Usia kita memang terpaut jauh, tapi jangan sungkan padaku. Kalau Randy menyakitimu atau membuatmu tidak nyaman, kau bisa katakan kepadaku. Anin menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, agak bersyukur bahwa ternyata bagian keluarga dari Randy tidak semenakutkan yang Anin kira. Logan tampaknya orang yang baik. Anin sudah kembali ke rumah Randy, atau lebih tepatnya rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya mulai dari hari ini, diantar oleh supir pribadi Randy. Tidak terkejut sebenarnya, Anin sudah menduga hal ini. Randy sedang sibuk-sibuknya sementara pernikahan mereka saja diadakan secara mendadak. Randy harus mengurus urusannya yang tertunda setelah pernikahan mereka, sementara Anin pulang sendirian. Hal yang pertama kali Anin dapatkan saat masuk ke dalam rumah besar Randy itu adalah tatapan sinis. Status Anin yang kini menjadi istri Randy tak merubah sikap pelayan lain kepadanya. Anin justru semakin dibenci. Langkah Anin terhenti saat ia bertemu pandang Via, yang duduk di kursi rodanya di ruang tengah. Tatapan Sofia tak kalah sinis dari tatapan para pelayan. Namun Anin merasa wajar Sofia menatapnya dengan penuh kebencian. Jika Anin berada di posisi Sofia pun Anin pasti akan membenci dirinya. Anin melangkah mendekati Sofia, ia merasa bersalah. Dan Anin tidak mau Sofia membencinya. Maafkan saya Bu, maafkan saya. Anin menunduk menangis terseduh. Saya janji saya tidak akan lama jadi istrinya Pak Randy. Saya janji saya akan pergi setelah tugas saya selesai. Saya janji. Anin kembali mendongak menatap sosok Sofia, tak sudi untuk sekedar menatap wajah Anin. Tak peduli bahwa Anin kini berderai air mata dan bersujud di kakinya sekalipun. Sofia hanya membuang pandangannya ke arah lain. Saya janji setelah saya memberikan Pak Randy keturunan, saya akan pergi dari sini. Ibu bisa pegang janji saya. Kau bisa telan janjimu itu Anin, dulu juga kau bersumpah tidak akan mau menjadi istri kedua Tuan Randy. Tapi pada akhirnya kau menjilat ludahmu sendiri karena uang. Apa kau pikir kau akan bisa melepaskan semuanya setelah merasakan nikmatnya menjadi nyonya dari keluarga Blake?
iris kupingku kalau kau benar-benar melakukannya. Diana tiba-tiba datang, ia melangkah mendekat dan menarik kursi roda Sofia. Hendak membawa Sofia kembali ke kamarnya. Pesta pernikahan Anin dan Randy berlangsung meriah. Banyak rekan bisnis Randy yang datang untuk memberikan selamat. Anin hanya tersenyum canggung di samping Randy ketika orang-orang silih berganti memberikan ucapan selamat kepada mereka. Selamat atas pernikahan kalian. Kini giliran Logan Blake, kakak sepupu Randy yang memberikan ucapan selamat kepada Anin dan Randy. Logan menepuk bahu Anin pelan. Randy memang agak keras kepala dan pemaksa. Tapi dia sebenarnya baik. Kuharap kalian bisa saling mengerti satu sama lain dan semoga kalian berdua bahagia. Ku tunggu kabar soal kehadiran keponakan kecilku. Aku juga menunggu kabar baik darimu, Kak. Kapan kau akan menyusul cintamu ke Jepang? Randy menanggapi Logan, menyinggung soal wanita yang Logan sukai, yang kini tengah berada di negara lain. Diam kau, ini hari bahagiamu. Seharusnya kau fokus pada dirimu. Logan kembali beralih kepada Anin, tersenyum tulus kepada Anin. Sekali lagi selamat, anggap saja aku seperti kakak sepupumu juga. Usia kita memang terpaut jauh, tapi jangan sungkan padaku. Kalau Randy menyakitimu atau membuatmu tidak nyaman, kau bisa katakan kepadaku. Anin menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Agak bersyukur bahwa ternyata bagian keluarga dari Randy tidak semenakutkan yang Anin kira. Logan tampaknya orang yang baik. Anin sudah kembali ke rumah Randy, atau lebih tepatnya rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya mulai. Anin kembali sendirian, diantar oleh supir pribadi Randy. Tidak terkejut sebenarnya, Anin sudah menduga hal ini. Randy sedang sibuk-sibuknya sementarakan secara mendadak. Randy harus mengurus urusannya yang tertunda setelah pernikahan mereka, sementara Anin pulang sendirian. Hal yang pertama kali Anin dapatkan saat masuk ke dalam rumah besar Randy itu adalah tatapan sinis. Status Anin yang kini menjadi istri Randy tak merubah sikap pelayan lain kepadanya. Anin justru semakin dibenci. Langkah Anin terhenti saat ia bertemu pandang dengan Sofia, yang duduk di kursi rodanya di ruang tengah. Tatapan Sofia tak kalah sinis dari tatapan para pelayan. Namun Anin merasa wajar Sofia menatapnya dengan penuh kebencian. Jika Anin berada di posisi Sofia pun Anin pasti akan membenci dirinya. Anin melangkah mendekati Sofia, ia merasa bersalah. Dan Anin tidak mau Sofia membencinya. Maafkan saya Bu, maafkan saya. Anin menunduk menangis terseduh, saya janji saya tidak akan lama jadi istrinya Pak Randy. Saya janji saya akan pergi setelah tugas saya selesai. Saya janji. Anin kembali mendongak menatap sosok Sofia tak sudi untuk sekedar menatap wajah Anin. Tak peduli bahwa Anin kini berderai air mata dan bersujud di kakinya sekalipun. Sofia hanya membuang pandangannya ke arah lain. Saya janji setelah saya memberikan Pak Randy keturunan, saya akan pergi dari sini. Ibu bisa pegang janji saya. Kau bisa telan janjimu itu Anin, dulu juga kau bersumpah tidak akan mau menjadi istri kedua Tuan Randy. Tapi pada akhirnya kau menjilat ludahmu sendiri karena uang. Apa kau pikir kau akan bisa melepaskan semuanya setelah merasakan nikmatnya menjadi nyonya dari keluarga Blake?
Iris kupingku kalau kau benar-benar melakukannya. Diana tiba-tiba datang, ia melangkah mendekat dan menarik kursi roda Sofia. Hendak membawa Sofia kembali ke kamarnya.